Matur nuwun. Yang pertama, saya menyampaikan rasa prihatin yang saya dalam-dalamnya atas kejadian terbakarnya pasar di Bojomati. Kita semua prihatin. Untuk itu kita di sini semua berkumpul untuk bermusyawarah untuk mencari jalan keluar yang terbaik, juga terbaik untuk panjenengan, juga terbaik untuk desa dan untuk seluruhnya. Nah, nanti musyawarah ini akan dipimpin oleh Bapak Camat kita. Mudah-mudahan semuanya mungkin bisa bersuara apa yang menjadi keluh kesah panjenengan, entah itu dari perbankan, tanggungan panjenengan di sini sudah ada semua bapak-bapak dari perbankan, atau mungkin apa saja nanti bisa ditanyakan. Ini acara ini resmi yang kita kumpulkan pagi hari ini yang akan berlangsung nanti di bawah kendali komando Bapak Camat. Untuk itu dari saya itu saja pengantar. Kami aturkan kepada Bapak Camat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati sebentar Bapak dari ajudan channel ini mengeksplor apa saja di sekitar kita. HP aja. Subscribe, like, comment, and share. Kemudian kami sambung dulu sebelum Bapak Camat. Kemarin siang sekitar jam 10 ada alat berat datang ke sana, Bapak. Saya mungkin program hari ini cuma membersihkan puing-puing saja, membersihkan saja. Selebihnya itu nanti berdasarkan musyawarah kepada panjenengan. Saya membersihkan baik itu yang di jalan, baik itu yang di jalan maupun di atas fondasi lah. Akan kami bersihkan hari ini, kalau nggak salah nanti sampai besok. Saya hari ini datangkan damkar 2 dari PU, kemudian alat berat 1. Kemudian mungkin besok kalau udah agak bersih, kami akan datangkan yang alat untuk nyemprot ini, biar bersih, biar nggak ada. Itu saja langkah saya yang pertama. Selebihnya itu saya berharap musyawarah ini semuanya berpendapat gimana baiknya. Saya berharap juga di pasar itu gimana caranya cepat ada aktivitas. Kemudian untuk mempersiapkan bulan Ramadan dan Lebaran, biar kita semua bisa secara ekonomi bisa tumbuh, peredaran uang ada di sana. Semuanya bersabar, kita musyawarah dengan kepala dingin. Saya selaku pemerintah desa akan berbuat yang terbaik untuk panjenengan. Terbaik untuk panjenengan juga terbaik untuk saya. Matur nuwun sambil menunggu Pak Camat karena ada Zoom meeting dari Bupati. Sebetulnya hari ini juga dari PU. Saya berharap untuk datang karena saya juga prihatin, maksudnya bangunan itu setelah terbakar takutnya berbahaya, karena kalau sudah terbakar hebat kemudian kena panas hebat disiram air otomatis semen itu akan mati. Itu yang saya khawatirkan. Makanya sebetulnya hari ini saya datangkan ahli dari PU untuk melihat sebetulnya bangunan itu masih bisa dipakai atau tidak, masih di depan bangunan yang tinggi itu. Saya sangat khawatir nantinya takut mungkin ada angin besar roboh, itu yang saya khawatirkan gitu. Makanya monggo kita musyawarah, nggak usah santai aja, nggak usah hati boleh mungkin meronta tapi pikiran tetap harus dingin, matur nuwun. Mungkin yang dari pertanyaan masalah utang kita yang menyangkut dengan perbankan mungkin bisa sebelum Pak Camat. Takutnya nanti Pak Camat juga lama menunggu Bupati. Nah, mungkin yang bisa ditanyakan langsung yang masalah perbankan, monggo. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, jenengan nggak usah mendengarkan berita-berita hoax yang tidak jelas di luar. Langsung tanyakan ke desa, ke kepala desa, ke perawat desa, tanyakan. Nggak usah percaya dengan berita yang ada di luar. Apalagi itu nggak usah percaya itu. Berikan kesempatan mungkin pertama dari Bang Jatim, monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau Bang Jatim kemungkinan yang ada di pasar itu ya sedikit nasabah kami. Apa kebanyakan kok yang apa namanya ya? Mungkin kalau ada sebagian bapak ibu yang di sini menjadi nasabah kami, ya langsung aja ke Bang Jatim, menghubungi kami petugas Bang Jatim di bagian kredit. Biasanya yang bapak ibu sudah pernah ke kami menghubungi aja langsung ke Mas atau ke Bapak Ali. Kalau untuk apa namanya solusi-solusi itu atau gimana pandangannya itu nanti langsung ke kantor kami aja. Oke. Terima kasih dari kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan yang kedua dari Bank Mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin yang pertama saya turut prihatin ya, saya ambil dari Bank Mandiri itu prihatin atas kebakaran yang terjadi di pasar Bojong. Mungkin yang kami harapkan kami doakan juga bapak-bapak ibu sekalian bisa kembali bangkitlah untuk apa namanya membangun bisnisnya lagi. Untuk dari kami sendiri, kami langsung gerak cepat. Kemarin saya sendiri langsung menghubungi pusat karena ini kasusnya seperti yang di Gunung Semeru ya. Di Gunung Semeru sudah clear semua masalahnya, sudah diproses apa namanya penundaan. Nah saat itu kemarin kami langsung menghubungi pusat dan gerak cepat dari pusat langsung disuruh proses ya. Jadi untuk nasabah Bank Mandiri yang terdampak, saya mohon hari ini, kalau bisa hari ini paling lambat untuk datang ke Bank Mandiri untuk tanda tangan proses penundaan, bukan lunas penundaan, ya yang mungkin dari kami yang bentuk dukungan ke bapak-bapak ibu itu tidak cepatnya ya bapak ibu ya. Jadi kita bentuk dukungan ke bapak ibu tidak cepatnya biar nanti bapak ibu bisa konsentrasi dengan pengambilan bisa sehingga tidak pikirlah untuk ininya. Sementara ini belum pikir untuk paling enggak bapak ibu tidak bisa apa namanya berpikir untuk bisnisnya lagi seperti itu. Jadi saya mohon untuk hari ini nasabah yang belum tanda tangan silakan datang ke kantor agar bisa cepat diproses seperti itu. Dan yang pasti kami dari Bank Mandiri tidak akan meninggalkan nasabah-nasabah kami. Kami tetap akan membantu bagaimana nasabah kami untuk menyelesaikan permasalahannya seperti itu. Ya mungkin demikian dari saya. Nanti saya prosesnya bisa langsung ke Bank Mandiri ya. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun dari Bank Mandiri. Saya sebetulnya dari BRI Bapak, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Bank BRI turut prihatin atas musibah yang terjadi. Semoga Bapak Ibu sekalian dikasih kesabaran dan semoga bisa balik kembali usahanya. Untuk nasabah kami yang di pasar, hari ini kita sudah mengambil datanya sama dengan teman-teman dari kepentingan yang lain. Misalnya Bapak Ibu ada yang dari nasabah kami mohon ke kantor nanti bisa kerjakan untuk prosesnya itu aja mungkin sama dengan teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari penjelasan masing-masing bank kan sudah dijelaskan gitu. Monggo kalau jenengan mau bertanya tentang apa yang menjadi kewajiban atau tanggapan jenengan ke perbankan, monggo ditanyakan, monggo. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini saya mau nanya, saya kan nggak ngambil uang Pak, tapi ini kan semuanya sudah habis waktu itu, nggak punya modal. Ini
rencananya memang mau ambil bank. Gimana kalau ini masih mau ambil bank, apa bisa dapat juga dari bank itu? Kalau untuk sekarang nggak ada. Karena ini kan buat modal, memang rencana mau ambil bank itu. Terima kasih. Gimana penjelasannya bank itu? Ya, saya ke BRI, terus ke Konsorjo, BNT itu biasanya saya. BRI sama BNT biasanya saya. Itu gimana penjelasannya? Ini rencana masih mau ambil, makanya buat modal gitu loh. Itu gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang ditanyakan? Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa, juga pihak perbankan. Terima kasih atas kehadirannya, kerawaannya. Yang saya pertanyakan, Kak, barangkali ada CSR daripada perbankan untuk didonasikan kepada kita pihak urban. Kalau hutang mungkin nanti kan bisa kita bicarakan di kantor. Selanjutnya penangguhan, relaksasi, fast track mungkin kita bisa bicarakan secara pribadi di kantor. Cuman untuk umum yaitu CSR, berupa bantuan apa yang mungkin kita bisa terima dari perbankan untuk para korban ini. Mungkin itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak dan Bu. Ibu, mohon izin, jenengan pertanyaan mungkin ditujukan kepada siapa ini? Ini bank mana itu? BRI. Aku mana saja ya. Oke, monggo pertanyaan Ibu ini di hartanya atau materi di pasar sudah habis ya Pak. Kemudian Ibu ini rencana mengajukan perbankan gimana? Monggo, Bang Jatin jawab. Oke, terima kasih. Maaf, dengan Ibu siapa Bu? Bu Suharia ya. Terima kasih Bu. Ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Usahanya habis Bu ya. Nah ini ya. Ini juga pertanyaan yang sangat bagus tapi juga repot. Usahanya habis dan ingin usaha lagi Bu ya. Oke. Itu Bu, kalau jaminan ada Bu. Ya memang kalau mungkin dunia perbankan semua juga hampir sama ya. Apa yang kita biaya itu yang namanya pengusaha yang sudah berjalan dan itu berapa tahun itu Bu ya. Tapi kalau ini kejadian yang tidak disangka-sangka Bu. Kalau untuk masalah itu Bu ya di Bank Jatim itu monggo Ibu langsung saya ke Bank Jatim aja menemui kami petugas kami itu nanti ya kami bersolusi sudah. Selain di pasar ada lagi mungkin Ibu tempat usahanya? Mungkin di luar pasar? Oh gitu ya Bu ya. Insya Allah itu masih ada solusi lah Bu. Kalau seperti itu masih ada solusi Bu ya. Monggo Ibu kalau iya itu Pak. Monggo langsung aja nanti bisa. Terima kasih Bu Saria. Di bank yang lain mungkin monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kepada bapak-bapak dan ibu-ibu penghuni pasar semuanya, rekan kita, sahabat kita, nasabah kita, sekaligus juga saudara kita. Perkenalkan, saya dari BRI Bajulmati. Saya kebetulan juga kepala pasar juga, Bu. Saya dipegangi sama BRI itu untuk pegang pasar. Banyak juga nasabah saya sini jadi korban. Saya juga sedih. BRI ada aturannya gini Bu. Kalau Ibu punya pinjaman di BRI, ini yang nasabah saya dulu. Nasabah BRI yang punya pinjaman di BRI, kita ada beberapa aturan. Yang pertama adalah restrukturisasi. Apa itu restrukturisasi? Restrukturisasi itu adalah penundaan angsuran, ada penundaan angsuran pokok, ada penjadwalan ulang pinjaman. Itu namanya.
Kenapa ada restrukturisasi? Untuk memperbaiki nama nasabah itu di BI checking-nya supaya tetap bagus. Terus kemudian nasabah yang punya pinjaman di BRI itu nanti kita data, masih kita olah, kita data. Kalau contoh ada ibu usaha di pasar, tapi pinjamannya buat tani. Contoh ini ya, mungkin ada yang disurvei adalah taninya, sedangkan punya usaha sampingannya juga toko di pasar. Bisa enggak? Enggak bisa. Jadi yang disurvei adalah itu yang objek usaha. Terus kemudian kalau tadi ada pertanyaan dari Bu, sinten Bu? Bu Nur? Bu Suharia? Oh, okay. Bu Suharia ini tokonya habis. Ya. Tokonya habis, tapi beliau ini punya usaha. Ya Bu ya, cuman habis, barang-barangnya habis. Tempatnya masih ada. Ada. Tapi hangus itu ya Bu ya. Iya. Jadi beliau ini mau ngajukan ke bank, cuman tokonya nggak ono, sing dipoto nggak ada. Kalau di BRI Bu, itu bisa. Ya, kalau di BRI bisa. Apa yang dijadikan foto? Ya pengalaman jenengan itu, kita dibolehkan. Itu boleh. Cuman jenengan kalau mau dikasih modal lagi, yang tokonya belum siap. Nah, gitu ya. Ini contoh. Itu nanti kita koordinasi dengan pihak apa Pemda ya. Apa yang mau renovasi itu nanti kalau sudah siap baru jenengan ajukan tuh bisa. Oh, gitu, nggak apa-apa. Yang penting Bu, di BRI ini jenengan ini punya pengalaman usaha. Itu boleh. Amin. Ya. Bisa untuk insya Allah itu gambaran dari saya dari BRI itu dibolehkan Bu. Selama jenengan dulu sudah punya usaha, cuma karena kondisi alam akhirnya menjadi seperti ini boleh. Terus apa langkah yang paling cepat khusus untuk nasabah BRI? Segera datang ke kantor. Kalau mau Pak, saya nggak ada kemampuan, sudah nggak bisa gini. Yuk kita jadwalkan dulu. Atau strateginya nanti ke kantor nggak apa-apa. Ya, itu dari BRI. Terus kemudian masalah bantuan, apa ono bantuan gaya seperti yang Pak Haji tadi sampaikan. Ngapunten Pak Haji. Kita hanya bisa mengajukan. Contoh, kita ada sistemnya, ada aturannya. Nanti kita ajukan ke pusat. Ke pusat, nanti dari pusat jawabannya seperti kalau ada bantuan langsung nanti dibentuk koordinasi timnya siapa. Biasanya itu ada. Cuman nggak tahu seberapa banyak, seberapa besar kita. Itu Pak Haji. Mungkin gambaran. Cuman nanti dibentuk aja timnya, ketuanya siapa, ya nanti kita coba ajukan. Namanya minta bantuan ya 50-50. Bisa dikasih dengan asumsi seperti ini, tidak dikasih dengan asumsi seperti itu. Oke? Ada pertanyaan yang lain? Saya serahkan kepada Pak Mandiri. Mungkin mau Pak Camat. Ada yang ditanyakan yang dari menyangkut dengan perbankan ya. Termasuk tadi CRS sudah dijawab. Kemudian gimana caranya menindaklanjuti dengan perbankan sudah dijawab semua. Kemudian kalau perlu mungkin rekor dari kepala desa saya juga siap mereka untuk panjenengan pinjam di semua bank ini. Matur nuwun dari saya. Rapat akan dilanjutkan dengan di bawah kendali Bapak Camat Monggo. Saya ulangi ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang saya di Pak Dan Ramil Ibu, Pak Kapolsek masih perjalanan.
Saya mohon maaf kepada Bapak Ibu karena Zoom dengan Ibu Bupati dan Kepala Badan Nasional Pemberantasan Terorisme BPNT. Saya tadi intinya ditanya, Pak Camat, Pak Danramil, Pak Kapolsek, kenapa Wonosorejo vaksinnya masih rendah? Saya jawab, alhamdulillah Bu, warga masyarakat masih sehat-sehat. Sampai hari ini tidak ada yang sakit COVID-19. Ya, kan insya Allah betul ini jawaban saya. Tapi saya sampaikan juga, yang merasa belum vaksin, Bapak Ibu, monggo langsung ke puskesmas di sebelah sana, ya. Langsung kalau tadi ke bank langsung, Ibu, ya, yang belum vaksin langsung ke puskesmas. Ya. Bapak Ibu, nanti mungkin akan lebih enak juga. Bagaimana kalau coba saya ingin tahu, Bapak Ibu yang punya persoalan dengan pinjam meminjam atau menyimpan uang di Bank Jatim, angkat tangan juga. Berapa? Hanya berapa? Itu 2, 3, 4. Nanti Bank Jatim mana? Bank Jatim nanti kumpul di depan sini ya, 4 tadi ya. Biar ada depan-depan, biar bisa sharing. Yang BRI, coba BRI nanti di situ ya, kumpul di situ bawa kursi itu yang BRI. Nah nanti ya Mas Yudi ya, Mas Yudi. Oh Mas Yudi ini kepala unit sini Bu. Nanti ngomong-ngomong di situ. Ya, biar lebih kenal. Kemudian mandiri. Oh agak lebih banyak mandiri. Gak apa-apa Ibu, ngajong aja. Mandiri ya. Mandiri mana mandiri? Oh iya, mandiri. Nanti Mas yang mandiri kumpul di sebelah sini. Oke. Bank Jatim, BRI, sini mandiri. Kemudian satu lagi BNI 3. Nah, nanti BNI sebelah sana. BNI mana tadi? Oke, ya. Sering ya. Atau bisa di dekat patung kopi bisa. Anaknya dikit. Bapak Ibu, selanjutnya kami ingin menyampaikan terkait lokasi pasar pasca kebakaran. Jadi hari Senin kemarin kami di sini di tempat ini membahas dan merumuskan bagaimana lokasi pasca kebakaran. Yang pertama, jadwalnya hari ini dibersihkan. Jadi lokasi pasar hari ini kita bersihkan dengan tidak membongkar tiang-tiang. Jadi tiang yang sudah ada tetap dipertahankan. Hanya yang tembok sendiri-sendiri kita bongkar. Tapi kalau ada tiang-tiangnya yang masih utuh itu akan kita biarkan dulu. Kemudian yang depan, yang sebelah timur, kalau sekiranya temboknya menurut Bapak Ibu berbahaya, mumpung ada alat, dirobohkan juga. Bagi yang ingin dirobohkan. Kalau ingin dipertahankan, kalau tidak berbahaya, monggo dipertahankan. Yang berikutnya setelah tahap pembersihan, walaupun hari ini sebenarnya jadwal pembersihan, tapi saya melihat mulai hari Senin itu, mulai hari Minggu sudah banyak yang membersihkan. Kami tidak tahu ada beberapa kendaraan muat rosokan ini ke selatan. Kepala desa saya tanya nggak tahu juga. Bapak Ibu yang ada di pasar nggak tahu juga. Yang mudah-mudahan yang membawa rosokan ini ada hikmahnya. Syukur-syukur kalau uangnya bisa modal ya. Rosokan berapa itu bukan? Bisa untuk beli kopi. Itu. Yang berikutnya, Bapak Ibu, kita pemerintah membuat skema relokasi. Satu, relokasinya itu di belakangnya rumah dinas Pak Asper. Jadi di dalam pagernya nanti yang sudah roboh itu nanti dibuka,
Di dalam situ ada relokasi. Itu pun dengan catatan kalau yang mau direlokasi di sana banyak. Kalau hanya sedikit, mungkin kita buatkan di tepi jalan. Nanti saya minta aklamasinya Bapak Ibu. Berapa yang mau masuk ke perhutani? Berapa yang mau di jalan? Kalau di jalan jumlahnya sangat terbatas. Yang ketiga, opsi daripada pasca kebakaran memberikan izin kepada Bapak Ibu yang punya lot untuk diperbaiki sendiri. Tapi dengan catatan Bapak Ibu membuat pernyataan nanti kita buatkan bahwa kalau nanti pasarnya akan dibangun maka bersedia membongkar secara mandiri. Kalau nggak mau membongkar mandiri, pembongkarannya diserahkan kepada petugas. Itu pernyataannya. Karena Pak Haji Sumail sudah berjanji mau membangun pasar kita yang kebakar ini. Hanya pertanyaannya, kapan Pak Camat ini dibetulkan? Saya nggak bisa menjawab kapan, tapi insya Allah paling cepat tahun ini, paling mundur tahun depan. Saya menyampaikan yang nggak enak dulu. Pasar ini dibangun paling cepat tahun ini, paling mundur tahun depan. Nah, oleh karena itu, yang kedua, relokasinya kapan Pak Camat? Saya bisa memberi gambaran paling cepat setelah Lebaran. Bangunannya, karena uangnya masih dicari, Kalau Bapak Ibu sabar ya itu, tapi Bapak Ibu kepengennya puasa sudah bisa berjualan. Makanya kalau Bapak Ibu pendapat saya bisa diterima, monggo pasar itu diperbaiki sekedarnya, secara mandiri. Bagi yang punya yang tempat yang di tiang-tiang, mungkin bisa nyontoh punyanya Mas Samsul Jagal, hadir di sini. Pak Mahdi, hadir beliaunya. Mana? Itu Pak Mahdi ya, yang sudah dibetulkan itu punyanya Pak Mahdi. Nah, bisa menyontoh punyanya Pak Mahdi itu. Ya, sederhana saja. Kalau bagus-bagus nanti akan dibongkar juga. Bagi yang tidak punya tiang, alias sudah habis dari bawah, itu bekas-bekas tidak kita bongkar itu. Bekas-bekasnya itu tidak kita bongkar. Kalau Bapak Ibu mungkin ada sedikit pinjaman uang, mungkin alangkah baiknya secara swadaya diperbaiki sendiri. Tapi mohon tidak permanen, tidak tembok. Mungkin dengan triplek aja tidak apa-apa. Ya, dengan triplek. Terbang. Tapi satu harus Bapak Ibu mau menandatangani tadi pernyataan. Yang kedua, ketika mau membetulkan ini, Bapak Ibu pamit kepada posko atau kepada pemerintah desa. Jadi Pak Lurah, saya yang habis ini mau saya kasih tiang dari kayu, boleh. Untuk tempatnya triplek, boleh. Kalau tembok, jangan dulu. Eman. Yang keempat, Bapak Ibu, pasar kita ini sudah lama BPKB-nya banyak yang mati. Surat pasarnya kan banyak yang mati. Kita, pemerintah desa dan pemerintah kecamatan, mau menerbitkan BPKB atau suratnya pasar. Jadi mohon Bapak Ibu yang punya coret-coretan apapun, nanti difotokopi diberikan kepada pemerintah desa. Begitu juga yang tidak punya apapun,
ikut terbakar umpamanya suratnya. Ya, seandainya ikut terbakar, tetap Bapak Ibu melaporkan ke posko, ke Pak Lurah, ke pemerintah desa, bahwa saya punya titik di sini, saya dulu beli kepada si A, itu aja boleh. Nanti akan diterbitkan surat kepemilikan los pasar dari pemerintah desa. Itu tidak bayar. Bapak Ibu sementara tidak bayar. Insya Allah kita berebut Pak Lurah, BPKB ini dibuat 3 tahun sekali. Yang tahun sekarang tidak perlu bayar. 3 tahun ke depan gratis. 3 tahun ke depan gratis. Nanti kalau perpanjangan 3 tahun lagi, nanti musyawarah pantasnya berapa los bayarnya ke desa. Ya, jadi minimal 1 tahun, BPKB itu maksimal 3 tahun. 3 tahun diperbarui. Dan Bapak Ibu, kalau mau menjual losnya, pamit ngabari ke desa. Jangan sekarang ini jual belinya akhirnya Pak Lurah nggak ngerti ini milik siapa, dari mana nggak tahu. Mohon nanti Bapak Ibu kalau memang mau dialihkan, ngabari ke desa. Karena memang tanahnya pasar ini tanahnya desa. Tapi karena tanah desa ini dibentuk untuk melayani masyarakat, ya untuk masyarakat panjenengan semua. Walaupun tidak warga Bajul Mati, ada warga Sidodadi, ada warga Sumber Kencono, tidak apa-apa, tetap masyarakat kecamatan Wongsorejo. Kalau ada orang Banyuwangi yang punya los di situ, laporkan ke Pak Camat. Kalau ada orang Banyuwangi, kalau Mas Eko banyak utara alias Wongsorejo, ya kalau ada orang Banyuwangi. Karena saya Pak Lurah berkeyakinan pasar ini miliknya orang Wongsorejo. Ya, kalau bisa orang luar Wongsorejo jangan dulu, biar orang Wongsorejo dulu. Ini. Kemudian saya bisa contoh BPKB-nya belum bisa di-print. Kami belum bisa menunjukkan contoh ya seperti kayak BPKB-nya kendaraan itu kurang lebih. Bisa dipinjamkan ke bank. Bisa Pak. Boleh. BPKB-nya nanti dari desa itu bisa sebagai jaminan ke bank. Hanya pertanyaannya pinjamnya ya nggak boleh banyak-banyak. Pinjam 1 miliar ya bank nggak mau Pak, Bu. Kalau pinjam 10, 15, 25 insya Allah bisa. Tapi 100 juta pakai BPKB itu ya nggak laku. Ini. Terus yang berikutnya, karena relokasi ada di belakang perhutani, saya mohon Bapak Ibu angkat tangan kalau ada yang sepakat di tempat relokasi. Gitu Pak Lurah ya. Coba sekali lagi, Bapak Ibu yang kepengen tempat di relokasi, angkat tangan. Di perhutani. Nah, yang kepengen tempat relokasi di jalan, angkat tangan. Berapa? Nah, yang di jalan ini ukurannya terbatas. Hanya 3 kali, maksimal 3 meter. 3 kali 3. Betul. Kita harus tetap menghargai dan menghormati Bapak Ibu yang mungkin pengen relokasi. Di jalan mungkin kepengen itu. Kita fasilitasi. Saya kepengen tahu berapa yang kepengen membetulkan los yang di dalam pasar. Terima kasih.
Ada yang nggak angkat tangan tadi? Milih mana ya? Angkat tangan. Kalau pengen semua di dalam, menunggu anggaran dari pemerintah agak mundur. Saya kira kalau puasa saya tidak bisa memastikan Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu berkenan, monggo pakai terpal atau triplek dulu. Atasnya SD saja. Ya. Itu Pak Lurah, ternyata masyarakat kepengen di dalam. Ya hari ini kita bersihkan, mohon dibantu. Bapak Ibu, saya lihat sebagai penonton aja. Ibu-ibu paling gaya buatin kopi lah, gitu loh. Masa kita gini-gini, dilihat sama ibu-ibu itu. Nanti ibu-ibu mohon, yang rumahnya deket gitu, yang buatin kopi. Saya kasih tahu saja, waktu kebakaran, alhamdulillah, warung nagih ke Pak Camat, rokok 420.000 rokok aja. Kemudian kopi ada 210.000. Karena pokoknya ini Pak Camat, ini Pak Camat. Akhirnya di saya semua. Ini salah satunya ini. Ini. Saya kopi 112.000. Ya enggak tahu saya, ini yang minum siapa. Tapi karena Bapak warga saya tanggung jawab. Walaupun saya masih utang aku mas. Gambarannya itu Bapak Ibu. Hari ini mudah-mudahan kelihatan bersih. Yang kelima, mohon jangan bertengkar, ya, saling berebut, jangan. Saya yakin Bapak Ibu sudah tahu titiknya, batasnya ini, ya. Jangan ada yang mengambil terus temannya, jangan. Sepakat posko tetap kita buka. Kalau ada hal yang mungkin kurang pas di hati Bapak Ibu tentang batas, kita selesaikan di posko ini. Yang terakhir, jangan pinjam uang ke Pak Camat atau ke Pak Lurah. Ya karena saya lihat tadi kartu enggak ada, adanya bego. Nanti kan Bapak Ibu sepakat. Argonya, ambil lagi mas. Nanti kalau argonya datang, begonya saya suruh keluar. Ya, apalagi mungkin ada yang masih. Ibu yakin dan percaya kepada pemerintah, khususnya kepada para perbankan. Ya, yakin insya Allah bulan depan akan ditagih hutangnya. Bulan ini sementara mungkin ya relaksasi. Makanya sini Bank Jatim, situ BRI, BNI sini, Mandiri tadi Pak, belakang ya. Mandiri di sana. Ya, monggo habis ini kita tutup menemui masing-masing perbankannya. Bapak Ibu, ini bentuk kepedulian bank kepada kita. Ikut prihatin atas musibah yang kita alami. Makanya terima kasih teman-teman perbankan yang sudah hadir. Selanjutnya mohon Mas Eko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Camat Mosorjo, Pak Dan Ramil, Lurah Kepala Desa, juga Ketua BPD, rekan-rekan perbankan, juga saudaraku senasib seperjuangan korban kebakaran. Semoga ditabahkan, dikuatkan, dan semoga cepat dipulihkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
mengutip apa yang disampaikan tadi oleh Pak Camat, yang penting sehat dipik, Pak. Ya, jadi begini Pak Camat, mohon izin untuk menyampaikan apa yang kemarin waktu Bapak Sumail hadir, Kati mengulang apa ya penyampaian permohonan dari kami, Pak. Sekali lagi namanya permohonan, dikasih alhamdulillah, nggak dikasih ditunggu, Pak. Jadi ada 3 poin, Pak. Yang pertama terkait percepatan pembangunan. Kenapa kita meminta percepatan pembangunan yang mana dalam waktu insya Allah 3 bulan lagi kita sudah menghadapi bulan puasa. Seketika kita bisa berjualan di bulan puasa, paling tidak bisa menghapus sedikit air mata yang mungkin saat ini kita alami, Pak. Tangisan yang kita alami. Jadi seperti itu. Nanti teknis seperti apa? Monggo kita bicarakan bersama. Mungkin dengan kita minta sumbangan ke dewan, kita minta sumbangan ke Basnas, minta sumbangan kepada perbankan. Jadi yang penting kita bisa aktivitas, Pak, bisa jualan lagi. Dan insya Allah nantinya kita buka keran, Pak, inginnya keran donasi. Apa sih bedanya kita dengan Semeru? Toh kita juga sama-sama kena musibah. Ya, kita juga butuh uluran. Uluran kita bukan kita ngemis, Pak, melainkan biar rasa peduli dari semuanya bahwasanya memiliki pasar desa Bajulmati harus bangkit kembali. Jadi seperti itu. Harapan kita hanya itu. Maka dari itu saya berharap nantinya kita berjuang berdampingan dengan pemerintahan desa, jangan sampai ada benturan, Pak. Apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Kepala Desa, saya sangat sepakat sekali. Saya doakan periode ke depan juga tetap Pak Gopar. Ya. Selanjutnya saya berharap juga nantinya program yang ada di desa ini utamanya untuk pasar yang benar-benar pro kepada rakyat. Jadi tidak semacam karpe dewe juga, Pak. 3 otoriter ya. Lek gak gelem ya tak bangun, gak gelem ya tak hancurno. Jangan seperti itu. Kita berharap duduk bersama. Gitu. Kita bareng-bareng kita ngomong, toh kita juga punya telinga, kita punya mulut yang kita bisa bicarakan bersama. Hati kita menangis, Pak. Lek ingin kita teriak kita, Pak. Bayangkan habis bisa kita, Pak. Wis habis diutang mana? Kan repot, Pak, singkatnya bayar. Nah, jadi seperti itu. Yang pertama. Yang kedua yang kita butuhkan yaitu permodalan. Ya nanti langkah seperti apa? Permodalan yang pasti kita berharap hibah dulu, Pak, bantuan semacam hibah biar kita bisa pulihkan perekonomian yang ada sehingga kita bisa berjualan lagi. Kita nggak berpikir modal, kalau tempat sudah ada tinggal kita berpikir kepada modal, Pak. Jadi lewis modalnya nanti ada, insya Allah kita bisa makan kembali karena ini urusan perut, Pak, yang riskan bagi kita. Sehingga membuat kadangkala otak kita panas di sana. Tapi saya yakin dengan duduknya kita bersama ini membawa hikmah yang besar dan insya Allah akan membuahkan kesadaran nantinya kepada kita bahwasanya pemerintahan desa Bajulmati masih memperhatikan kita, termasuk Pak Camatnya yang luar biasa ini. Beliau adalah guru saya. Tepuk tangan untuk Pak Nurul Barat. Dan ini, Pak, yang perlu saya sampaikan juga yang ketiga terkait relokasi. Kenapa Bapak Ibu sekalian menolak, Pak, terkait relokasi? Karena relokasi ini kurang begitu membawa manfaat, Pak, bagi kita. Karena kita berharap pasar yang ada di sana kita hidupkan kembali. Karena apa, Pak? Kebanyakan para pelaku pasar itu memiliki bangku juga yang di selatan. Kan nggak mungkin kita lari sama ada orang yang jualan beli di sini, kita lari ke sini, kita lari lagi ke sana, kan nggak mungkin, Pak. Jadi itu penjelasan sekelumit daripada kita penolakan terhadap relokasi. Terus selanjutnya dari segi keamanan, mungkin nanti kalau memang disampaikan kita secara mandiri, Pak, ya, mandiri kita mendirikan sendiri, kita pakai triplek, ada yang pakai terpal dan yang lainnya. Terus segi keamanannya di mana, Pak? Gitu loh. Kalau kita berbicara terkait pengelolaan pasar, Pak, ngapunten, Pak, ngapunten. Seumpama memang benar-benar pasar itu kemarin dikelola dengan baik, Pak, musibah semua dari Allah. Kalau kita benar-benar dikelola dengan baik kemarin, dijaga dengan benar, kebakaran tidak sampai sebesar ini, Pak. Itu loh, Pak. Jadi saya minta dengan sangat kepada pengelola pasar, ayo kita koordinasi yang baik. Monggo, kita jaga bersama pasar ini, keamanannya,
dari segi bencana, jangan sampai terulang kembali hal seperti ini. Biar nggak sampai apa gitu. Terlalu banyak Pak korbannya Pak. Terlalu banyak korban yang nah, maka dari itu saya berharap dengan sangat kepada utamanya pemerintahan desa juga Pak Camat apa gitu. Seketika ada hal apapun tolong kita bisa bicarakan bersama dan insya Allah pertemuan kita ini pada pagi hari ini mudah-mudahan itu dari Allah dan semoga rahmat Allah senantiasa kepada kita dan kita semua yang ada di sini semua dijadikan orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti saya berharap Pak kalau ini kan bukan sesi tanya jawab, adanya dialog. Nanti kita bisa sanggah, kita bisa ngomong bareng. Mungkin itu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mas Eko, kemarin kira sudah ada di Dewan, belum ya? Belum masuk partai ya? Matur nuwun yang pertama, kedua, ketiga. Ya sama memang kita sedih Pak, tapi kita tidak boleh terlalu lama-lama sedih. Yang penting kita segera bantu. Saya sama Pak Lurah juga berusaha ke toko-toko bangunan Pak. Nah nih, toko bangunan mana yang kira-kira bisa kita fasilitasi kepada ibu bapak? Maksudnya bisa pinjam dulu, nanti bayarnya setelah lebaran Pak. Tapi beberapa saya kunjungi sama Pak Lurah, rata-rata keberatan, terlalu lama katanya gitu. Saya seperti itu Pak Lurah, karena saya harus ambil langkah cepat supaya bapak ibu ini paling tidak kayunya bisa hutang, SPS-nya bisa hutang. Kalau Pak Jagal tadi, ya syukur-syukur beliau kalau mau berbagi. Karena kemarin saya lihat dari Senin sudah. Ya karena di dalam pasar punya Pak Bapak tadi hanya fresher yang habis. Tapi kalau Bapak Ibu semua habis. Bahkan hari ya, betul, betul. Ini menjadi PR-nya saya dan Pemda, Ibu Bupati. Karena perjalanannya pemadam setengah jam itu. Itu kalau nggak tidur. Kalau petugasnya tidur bisa 3 jam. Kemarin itu jam 2, pemadam sekitar jam 3 kayak Mas. 3, jam 3.39. 4. Berarti sudah 1,5 jam kebakar. Ini menjadi pelajaran kita sama pemerintah desa dan juga pengelola pasar. Kenapa di pasar tidak ada tabung pemadam kebakaran itu? Kenapa juga ibu-ibu kok tidak beli tabung pemadam kebakaran? Yang kedua, kenapa ibu-ibu tidak mengasuransikan? Loh, kecil. Ya nanti sharing sama banknya ya. Kalau ada asuransi, sedikit ada harapan. Itu. Makanya ini pelajaran. Dan berikutnya yang selatan, mau kita tertibkan kabel-kabel ini. Nanti kita PLN supaya menertibkan kabel ini. Kita tidak mau terulang kebakaran ini. Bapak Ibu yang punya selatan yang itu, mohon maaf, minggu depan juga kita kumpulkan. Mau kita tertibkan kabel ini. Karena hasil penyelidikan polisi di Indisari konsleting. Kenapa konslet? Warga pasar tidak tertib urusan kabel-mengkabel ini. Itu. Jadi mohon maaf, yang selatan akan kita tertibkan kabelnya. Bapak Ibu yang mungkin suka mencuri listrik, hentikan. Jangan mencuri listrik lagi. Ya, yang suka utek-utek meteran itu, hentikan. Ini yang membuat konslet. Perkara gak bisa bayar, gampang. Bulanannya Pak, saya belum bisa bayar, jangan diputus. PLN mau putus, lapor ke saya. Tidak boleh diputus. Selama ada
kemauan untuk menyelesaikan pembayaran. Ini Bapak Ibu, ya, jangan berupaya merubah itu aliran listrik. Ya. Yang berikutnya keamanan Mas Ito. Yang makanya nanti kita atur supaya pasar kita ini aman. Ya, jangan sering-sering lampu ini hilang. Siapa yang ngambil ya nggak tahu jin Bang. Ya. Saya kira itu Bapak Ibu, sekali lagi Bapak Ibu yang betul-betul tidak punya daya untuk merenov, nanti bisa menghubungi Pak Lurah. Saya sama Pak bisa pinjam ke toko bangunan, ya. Dengan catatan ibu-ibu nanti membuat pernyataan mau bayar. Perkara habis Lebaran tidak apa-apa. Kemudian Pak Haji, Bapak Ibu yang lossnya tidak terlalu parah dan masih punya uang, mohon berbagi. Ya, dipinjami Bapak Ibu yang memang habis semua. Ya mungkin untuk mendirikan terpal tadi. Itu. Saya kira itu, dan ini tadi terakhir salam dari Ibu Bupati kepada Pak. Beliau insya Allah kapan-kapan mau hadir kembali ke Wongsorejo melihat pasar. Dan semoga ABBD tidak terlalu lama kalau untuk bisa membantu Bapak Ibu semua. Ya, iya kemarin itu. Iya. Iya. Tidak tahu dari bank nanti ya. Dari bank sembakonya 168 korban. Ya 108. Kemarin baru perwakilan 10 orang. Bahkan mohon maaf Pak Ji, beliau ini kemarin ditanya A, jawabannya B sampai ini. Karena beliau saking blank, bingung. Tanya Ibu Bupati, jawabannya tanya A, jawabannya beliau B. Ya enggak apa-apa. Saya kira itu ya Bapak Ibu. Kesimpulannya satu, Bapak Ibu tidak sepakat direlokasi. Yang kedua, Bapak Ibu diberikan izin merehab los masing-masing dengan cara yang sederhana. Yang ketiga, Bapak Ibu sanggup membuat pernyataan tertulis apabila pasar nanti direhab untuk dibongkar secara mandiri. Ya, kita makanya buat pernyataan supaya nanti ketika ini dibangun yang lebih baik. Pernyataan. Ya, gini Pak Ji, kalau saya ngomong tanggal berapa, bulan berapa, maksudnya tidak perlu pernyataan. Tapi nanti kalau mau dibangun, pasti nanti kalau mau dibangun kita kumpulin lagi. Kita kumpulin lagi. Betul. Kalaupun hari ini dapat pernyataan, tapi kita secara sadar nanti kalau ini dibangun, kita kumpul, Bapak Ibu mohon izin, ya, tuh. Betul.
Sepakat, sepakat. Sepakat ya? Enggak usah oret-oretan, yang penting kita sepakat. Ya. Bapak Ibu beraktivitas kembali. Saya pemerintah mewakili pemerintah kabupaten, pemerintah desa, mohon maaf pada Bapak Ibu karena tidak bisa membantu renovasinya. Mohon renovasinya nanti juga titip kalau mau renovasi ya pamit pamit ke posko supaya terdata, supaya tidak bertengkar Bapak Ibu. Ada utang. Saya hanya yang penting Bapak Ibu, perbaikan ini jangan terlalu memakan banyak uang, ya, supaya nantinya kalau pasar ini mau diperbaiki tidak terlalu merugikan panjenengan. Ya, boleh saja. Hanya saya punya uang apa enggak? Ya enggak apa-apa, enggak apa-apa. Tapi nanti gitu ya Mas. Suatu saat Pak Sumail datang membawa kabar baik mau direhab, ya mohon maaf nanti jangan minta ganti rugi. Enggak apa-apa Ibu. Yang paling utara itu ya. Punyanya Ibu yang paling utara itu, yang retak itu. Nggih. Jadi nanti kalau Ibu mau membetulkan, memberitahu desa, nanti bisa itu dirobohkan. Yang paling timur itu ya, yang retak itu. Itu yang memang harus dirobohkan. Tapi tidak sampai bawah, mungkin sampai besi cornya itu. Ya, boleh Ibu. Yang penting Ibu nanti kabarin supaya petugas pasar maupun desa tahu kalau ini itu begonya nyampe atas enggak itu ya. Kalau begonya nyampe atas bisa disuruh bego itu. Ya nanti habis ini kita lihat kalau begonya bisa nyampe atas biar didodol kok dirobohkan. Ya. Bahaya Ibu, jangan. Ya Bu Haji, jangan. Ya sudah, habis ini kita bareng-bareng pulang ke pasar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sebenarnya saya habis mau dibicarakan sebenarnya Pak. Kenapa 14 keluarga, semua 14 keluarga dari kakak, adik, ibu saya. Ya maaf bukan curhat Mas. Karena terus terang aja kami penting sebenarnya. Cuman begini Pak, memang saya terima kasih kalau memang dikasih kesempatan untuk di dalam kembali. Cuman ya memang dilema Pak. Gimana saya tidak bisa ngomong benar sebenarnya karena udah blank kepala seperti kaji saya tadi itu. Ya karena hanya apa Pak ya, unek-unek Pak ya. Karena sudah ada, insya Allah tidak jadi untuk direlokasi Pak Lurah. Ya itu aja. Ya mungkin lah, siapa tahu memang sudah ada rencana, ada dana yang untuk relokasi. Siapa tahu dilempar ke dalam. Itu aja mungkin Pak, mungkin gitu loh Pak ya. Maaf, mungkin karena kemarin sudah ada rencana relokasi di perhutani atau di pinggir jalan. Siapa tahu dana itu memang ada. Ya siapa tahu dijalankan ke dalam pasar untuk sementara, karena yang jelas kami dilema Pak. Kami bangun nanti dibongkar lagi untuk rencana Pak Sumail. Ini kan kayak kembang tumbuh tapi nanti layu lagi gitu loh Pak. Gitu, makanya kami dilema. Keluarga 14 keluarga sudah hancur, sudah luluh lantak, semuanya habis Pak. Tinggal utang. Gitu. Maaf Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dana relokasi ada Bapak. Tapi keluarnya itu kemungkinan ya habis lebaran. Makanya lama. Ya nggak apa-apa, nanti dicatat aja yang penting. Barangkali bisa Mas Iko. Ya. Kalau jamin saya nggak berani kan. Saya nanti yang ditagih ibu-ibu sama bapak-bapak. Jadi Bapak membuat
renov sedikit-sedikit itu dicatati aja nggak apa-apa. 2G habis sekian dicatati. Kalaupun nanti dana renovasi itu bisa digantikan ke itu, ya alhamdulillah. Tapi kalau saya dijadikan jaminan, nggak berani saya. Gitu. Gitu Mas G. Dan kalau nunggu dana ini memang kelihatannya lama. Karena harus diajukan persetujuan DPR. Kecuali bencana yang sifatnya alam. Bencana. Kan ini termasuk ada bencana, ada musibah. Kebakaran pasar masuk golongannya musibah. Kalau bencana alam bisa. Tapi usulannya Mas Eko tadi mungkin ya. Kalau teman-teman tidak malu ya tidak apa-apa. Katakan di depannya pasar itu amal-amal umpama. Kalau memang Bapak Ibu kita tidak malu. Kalau kita malu ya nggak usah. Saya kira itu cukup ya. Gitu, monggo ke depan sini enggak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, Ibu, saya sebagai perwakilan anak muda. Jadi saya harapan yang pertama tadi sudah disampaikan oleh senior-senior ya. Pertama pasti bantuan modal, itu yang paling utama, ya kan? Karena meskipun ada tempat tapi nggak ada modal, sama aja. Karena yang paling penting modal. Terus yang kedua itu segera dibangun kembali tadi udah, mungkin dengan dana APBN, APBD, mungkin sudah urusan jenengan. Mungkin aspirasi dari saya yang pertama yaitu untuk jangka panjang kan ada pembangunan dari Pak Sumail. Saya mohon, saya minta bahwa tempatnya itu disesuaikan dengan yang sebelumnya. Karena apa ya, semua kenangan itu ada di sana. Semua kenyamanan itu ada di sana gitu. Jadi kenyamanan penjual dan pembeli itu mohon disesuaikan dengan yang sebelumnya Bapak. Itu jangka panjangnya. Terus yang kedua, mohon Bapak, Ibu, karena sekarang kita sudah terkena musibah, saya yakin pasti ada nomor HP atau individu yang ingin memanfaatkan situasi ini. Jadi mohon info hanya dari satu pintu saja. Misal hanya ada satu grup, ya sudah grup itu saja. Nggak usah ada grup-grup lainnya. Karena info kalau dari 2 pintu, maka akan menimbulkan hoax-hoax selanjutnya gitu. Yang selanjutnya, saya kan tadi Bapak bilang ada pengelolaan pasar ya. Saya ingin menanyakan, kenapa pengelolaan pasar anak-anak muda yang berkompeten tidak dimasukkan juga? Karena saya rasa bukannya saya meremehkan yang senior-senior, tapi saya yakin ketika ada anak muda, beberapa orang saja, pasti pemikiran juga akan lebih fresh. Style-style terbaru, meskipun pasar sederhana, saya yakin semua konsep-konsepan akan modern gitu, tapi tetap dengan model sederhana gitu. Terus ini permintaan saya, juga mewakilkan yang lainnya mungkin, saya mohon Bapak Ibu untuk kedepannya sebagai antisipasi selanjutnya, kalau bisa nyari satpam yang bersertifikat, 1 atau 2 satpam saja, seperti itu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Camat sepakat, betul. Nanti kita, makanya ini hikmahnya pengelolaan pasar ini nanti sama Pak Lurah kita diskusikan supaya melibatkan anak-anak muda. Ya tentu. Kemudian satpam. Ya nanti bisa ini yang bersertifikasi. Maksudnya itu paling enggak kuduan itu dulu. Karena apa wong njupuk barang pasar berani. Jangan barang pasar lampunya mau diambil hanya teriak maling, maling. Harus berani satpamnya. Modal nanti rembukan sendiri ya sama teman-teman. Terima kasih. Mbak Wita, Mbak Uca, terima kasih. Terus pinter berbakti kepada desa,
pada kecamatan, kepada kabupaten. Ya, dari saya itu Bapak Ibu, kalau ada ucapan perkataan yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.